Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, insyaallah kita akan melanjutkan faedah yang sudah kita bahas dari hadis ke 237 ya. Hadis 237. Kita akan lanjutkan ya, hadisnya seperti yang antum tahu, hadisnya sangat panjang ya. Oleh karena itu Anda tidak bacakan hadisnya karena sudah kita bahas pada 3 pertemuan yang lalu, dan kita akan bahas faedahnya. Nah, baik. Faedah yang ke-7 ya. Ya. Antum 6, saya 7. Saya loncat 1. Ya. Baik. Anna man ahrama bil hajj. Ini suaranya kedengaran tidak? Pecah enggak suaranya? Bagus. Baik. Anna man ahrama bil haji mufridan wa laysa ma'ahu hadyun fa innahu yusra'u lahu fasxu ihramihi ila umratin qabla tawaf. Nah, orang yang menunaikan ibadah haji dengan haji ifrad, orang yang menunaikan ibadah haji dengan haji ifrad boleh mengubah hajinya dengan haji tamattu sebelum tawaf. Boleh mengubah hajinya dengan haji tamattu sebelum apa? Tawaf. Nah, jadi kan ada orang melakukan ibadah haji, niatnya haji ifrad. Nah, kalau dia mau mengubah hajinya dengan haji tamattu, boleh dia melakukannya sebelum apa? Sebelum tawaf. Kemudian dilakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Ini hukum yang bisa kita ambil dari hadis 237. Nah, haji ada 3 jenis. Ya, ada haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Nabi Muhammad SAW beliau melakukan haji dengan haji qiran.
Ya. Bedanya haji kiron sama haji ifrad, kalau haji kiron dia bawa hewan hadyu. Kalau haji ifrad tidak bawa hewan hadyu. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini. Faedah berikutnya, wujubul haji 'alal mutamatti'. Wajibnya menyembelih hewan hadyu bagi yang melakukan haji tamattu'. Wajibnya menyembelih hewan hadyu bagi yang melakukan haji tamattu'. Ya. Dia sembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Boleh 1 kambing, boleh 7 patungan, 7 orang untuk nyembelih sapi atau onta. Ya. Baik. Kalau haji yang melakukan haji tamattu, dia nggak punya biaya, tidak mendapatkan hewan untuk dia sembelih, maka disyariatkan baginya apa? Puasa. Puasa berapa hari? 10 hari. Puasa berapa hari? 10 hari. 3 hari di mana? Di Mekah. 7 hari di kampungnya. Dan puasanya boleh tidak berurutan. Puasanya boleh tidak berurutan. Kapan mulai puasa? Puasanya mulai ketika antum melakukan ihram. Antum puasa di haji. Boleh juga ulama berkata kalau belum puasa lakukan di hari-hari tasyrik. Ini lihat pengecualian. Hari tasyrik Rasul bilang ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari yang enggak boleh puasa. Hari makan dan minum. Tetapi boleh berpuasa bagi haji mutamatti' yang tamattu, dia tidak punya hewan untuk disembelih. Dia tidak punya hewan hadyu. Ya. Bisa dipahami, ikhwan? Nah. Baik. Faedah berikutnya. Annahu la yajibu tatabu' fi siyamil ayyamil thalathati was sab'ah. Tidak wajib berurutan dalam puasa 3 hari dan 7 hari ketika pulang. Tidak wajib berurutan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 196, Al-Baqarah 196. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Barang siapa yang tidak mendapatkan, tidak bisa menyembelih hewan haji bagi yang mutamatti', maka dia berpuasa 3 hari di Mekah, 7 hari ketika pulang. Tilka 'asharatun kamilah. Itu adalah 10 hari yang sempurna. Di ayat ini tidak disebutkan tentang kewajiban untuk melakukan puasa tersebut berurutan. Ya. Faedah berikutnya. Faedah yang ke berapa? 9 di antum ya.
anna at-taqsir fil umrati lil mutamatti' afdalu min al-halqi. Taksir, memendekkan rambut, memotong rambut pendek, ini lebih utama dari menggundul bagi orang yang melakukan haji tamattu'. Sekali lagi, taksir, memotong rambut pendek, ini lebih utama daripada menggundul bagi orang yang melakukan apa? Haji tamattu'. Nah, disinilah tempatnya, akhi. Ya. Rasulullah SAW ketika bersabda tentang orang yang menggundul rambut, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah mereka yang menggundul rambutnya. Kemudian sahabat berkata, walil muqassirin, ya Rasulullah, doakan juga untuk yang memendekkan rambutnya. Rasul tidak menjawab. Rasul kembali berdoa, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat, walil muqassirin, ya Rasulullah, juga doakan rahmat untuk orang yang memendekkan rambutnya. Sampai 3 kali baru Rasul mengatakan walil muqassirin. Dan begitu juga untuk orang yang memendekkan rambutnya. Artinya menggundul rambut dalam tahallul ketika kita umrah ini lebih utama daripada mencukur pendek. Ya. Karena apa? Rasulullah SAW berdoa sampai 3 kali. Jadi orang yang menggundul rambutnya dapat doa 3 kali dari Rasulullah SAW. Orang yang memendekkan rambutnya 1. Tetapi berbeda ketika ada jamaah haji yang haji tamattu, yang umrah dulu, kemudian dia halul. Dia menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah untuk menunaikan ibadah haji, 8 Tarwiyah, 9 Arafah, tanggal 10 di antaranya ada halak, menggundul. Kalau waktunya pendek, ya, kan kalau digundul belum numbuh atau numbuhnya masih pendek, ya kan? Makanya ulama bilang bahwa memendekkan rambut ketika tahallul di haji, di umrah, di tamattu lebih utama daripada menggundul. Nah, hanya saja ada perkataan Imam Syafi'i yang merinci, dan ini perinciannya bagus. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, in amkana an yaswadda sya'ruhu yawman nahri halaqa wa illa qassara. Kalau memungkinkan bagi orang yang melakukan haji tamattu ketika menggundul rambutnya, dia bisa tumbuh dan menghitam rambutnya, artinya kulit rambutnya tidak kelihatan hitam tertutup rambut, maka bagus, lebih utama bagi dia menggundul. Kalau tidak, maka bagusnya memotong pendek rambutnya. Ini tafsir perincian yang sangat bagus dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini bisa dilakukan bagi mereka yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan haji tamattu di awal waktu. Ya, kalau datangnya tanggal 6 Dzulhijjah atau tanggal 7 Zulhijjah enggak bisa, ya. Karena pendek sekali jaraknya. Tapi kalau sebagian kita berangkat di Syawal, kan bulan haji ada berapa?
3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau berangkatnya di awal waktu di bulan Syawal, masih panjang waktunya, masih tumbuh rambut. Nah, maka disitulah dicukur habis rambutnya, digundul. Ini lebih bagus. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi kalau tidak memungkinkan tumbuh, ya masih pendek, maka dipendekkan. Lebih utama. Dari sini ikhwan yang Allah muliakan, kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah, lihat, itu mengatakan gundul atau pendek. Ya, tidak 1, 2, 3. Ada sebagian jamaah atau sebagian kita, ya, tahallulnya dengan ngambil rambut sehelai 2 helai. Ya, yang padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dan mendoakan orang yang menggundul rambutnya. Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Sampai berapa kali? 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan demikian. Oleh karena itu, ketika antum, kita semua melakukan ibadah umrah ke Mekah, ke Tanah Suci, jangan malu-malu, jangan tanggung-tanggung. Potong habis. Saat nanti saya pulang malu botak di kantor, gak usah malu, botak biasa aja, wajar. Ya, bagus. Menggundul, mencukur botak itu, ya bisa jadi wajib, disyariatkan, ya bisa jadi diharamkan. Wajib ketika tahallul umrah atau disyariatkan bahasanya, disyariatkan. Ya. Jadi botak. Diharamkan ketika orang yang botak dalam rangka meniru solin. Tasyabuh. At-tasyabuh bisolin. Ya. Meniru solin. Kemudian kasih balak 6 di sini. Ya, ini boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada sebagian kita asal botak-botak saja. Ya. Baik. Dan dimubahkan ketika ada sakit. Sakit botak. Nanti kita baca hadisnya. Ada sahabat yang sakit, keburu sakit, banyak kutuknya, dibotak duluan. Ya. Jadi kalau botak asal botak, niru-niru solin, jangan. Ya. Rambut ini mahkota. Ya tidak? Baik. Faedah berikutnya. Istihbabu tawafil qudum lil qarini wa mithlihi al mufrad atau al mufrid wa hiya tahiyatul bait. Nah, disunahkan bagi orang yang melakukan haji qiran dan haji ifrad untuk melakukan tawaf qudum. Kalau haji tamattu udah otomatis. Kalau haji tamattu nyampe ke Mekah, dia umrah otomatis. Ya kan? Selesaikan. Makanya disunahkan bagi orang yang melakukan haji qiran atau haji ifrad untuk melakukan tawaf, nama tawafnya apa? Tawaf qudum. Dan tawaf qudum ini kata ulama tahiyatul bait, dalam rangka penghormatan kepada Ka'bah, tahiyatu al-bait. Fayustahabbu an yabda'a bihi qabla kulli syai'. Maka disunnahkan sebelum melakukan apapun bagi yang melakukan haji qiran atau mufrid untuk melakukan tawaf qudum.
Nyampe ke Mekah, segera tawaf qudum. Walaupun dia tetap dalam ihramnya. Sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang pakai qiran dan ifrad itu tetap dalam ihramnya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Beda dengan haji mutamati. Haji mutamati dia datang tawaf, kemudian sa'i, tahallul. Habis itu dia tidak dalam keadaan ihram. Dia boleh pakai minyak wangi, boleh nyukur rambut. Rambut sudah dicukur ya. Boleh berhubungan suami istri, boleh. Halal. Nanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah dia pakai kain ihram lagi. Dari tempatnya dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Tanggal 8 Dzulhijjah pergi ke Mina, mabit. Tanggal 9 paginya ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Ya. Malam tanggal 10 mabit di Muzdalifah. Ini wajib mabit sampai subuh di sana. Kemudian paginya lempar jumrah. Habis itu nyembelih hewan hadyu. Habis itu tahallul, botak. Ya. Habis itu ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Itu di tanggal 10. Habis tawaf ifadah, balik lagi ke Mina. Ya. Ke Mina untuk mabit di Mina selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Selesai sudah haji, itu haji. Ya. Jadi haji gampang apa susah? Ya. Haji kalau kita ngikuti sunnah Rasul gampang, nggak susah. Ya. Yang susah itu kalau melakukan bid'ah. Waduh, susahnya minta ampun akhi. Bukunya segini tebal. Untuk tawaf saja susah. Ya. Susah. Makanya belajar sunnah itu Masya Allah, nikmat. Terus belajar. Kita belajar dan ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu cinta Allah, ikuti aku. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada umat, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Dengan mengikuti Nabi Muhammad mendapatkan cinta Allah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu keutamaan mengikuti Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oleh karena itu, tebarkan sunnah. Ajak orang untuk belajar sunnah. Dan kita semangat belajar sunnah. Terus apalagi di zaman sekarang akhi. Di zaman sekarang ini kita harus semangat. Karena di zaman fitnah. Zaman banyak godaan. Di antaranya medsos ini godaan besar. Ya. Memalingkan banyak tullabul ilmi dari menuntut ilmu. Oleh karena itu sabar, dan kita harus pintar-pintar menggunakan media sosial. Kalau tidak bisa menggunakan media sosial, nanti sosial. Belajar dengan manhaj salaf. Ya. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Terus belajar sampai meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Oleh karena itu, ulama semangat akhi.
Para sahabat dari dulu sampai dari para sahabat itu belajar semangat menuntut ilmu. Dan itu diwariskan ke ulama. Jangan jauh-jauh. Syekh Albani rahimahullah. Anak beberapa waktu yang lalu dapat cerita ngobrol lagi ngopi sama Syekh Akram lagi minum teh. Beliau enggak minum teh. Beliau enggak minum manis. Waktu kita tanya, Syekh, antum minum manis? Enggak. Saya sudah enggak suka manis. Saya benci manis seperti saya benci Netanyahu. Dia bilang gitu. Saya bilang, saya ketawa aja. Nah, di antara ngobrol sama beliau itu, dia bilang, Syekh Albani rahimahullah tidak kurang di usia tuanya, tidak kurang baca buku 15 jam. 15 jam. Kita baca HP scroll. Subhanallah, itu ulama ya. 15 jam. Tidak kurang kata beliau, 15 jam. Subhanallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan kita belajar pun ikuti sunnah dan ikut manhaj yang hak. Manhaj yang hak itu manhajnya siapa? Manhaj sahabat. Ya. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat ke-100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Wasabiqunal awwalun, generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Apa kata Allah? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaannya? Allah bilang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Allah. Subhanallah. Para sahabat Allah ridhai, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mendapat ridha Allah. Selain itu, Allah siapkan surga di ayat ini. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah sudah siapkan untuk mereka, untuk para sahabat dan yang mengikuti para sahabat dengan baik, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di surga. Dan Allah bilang dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Subhanallah. Ketika kita berada di atas al-haq, di atas manhaj sahabat, ya, tidak belok kanan, enggak belok kiri, walaupun mungkin pengikutnya enggak ada atau sedikit, kita dalam kemenangan. Kita dalam kemenangan. Kita minta sama Allah diwafatkan di atas manhaj yang hak, di atas Islam, di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menyimpang dari manhaj sahabat itu ada ancamannya, bukan perkara yang sepele. Allah berfirman di surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Al-mu'minin yang dimaksud siapa, ikhwan? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minun, turunnya ayat yang beriman ini, al-mu'minun yang dimaksud siapa? As-sahabah. As-sahabah.
Allah sebutkan sabilul mu'minin, jalannya para sahabat. Di ayat yang mulia ini ketika turun, ada tidak orang yang beriman selain sahabat? Ada tidak? Boten wenten, boten wonten, teu aya, ya, enggak ada. Yang ikuti jalannya selain jalannya mukminin, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dalam kesesatannya. Sekaligus Allah cimpangkan dia. Lihat, orang yang ingin keluar dari manhaj salaf, manhaj sahabah, dia menyepelekan manhaj sahabah, dia akan tersesat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah baik generasi awalnya. Manhaj yang hak. Nah, kita belajar Al-Quran, Sunnah ala fahmi as-salaf, di atas pemahaman as-salaf. Nah, faedah berikutnya, annal halaq aw at-taqsir nusukun minal manasik li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bihi. Menggundul rambut atau memotong pendek merupakan salah satu nusuk. Merupakan salah satu nusuk. Dan karena Rasul memerintahkannya. Oleh karena itu jangan malas-malas gundul rambut, akhi. Oh malu, gundul aja. Gundul, ya. Atau 5 mili enggak apa-apa, 2 mili, 3 mili enggak masalah, dipendekin, ya. Apalagi yang belum pernah tuh, ya gundul sudah. Ya. Tapi kalau yang sering sana lagi botak habis terus. Ya. Nah itu botak itu salah satu nusuk di antara manasik haji atau umrah. Dan itu ibadah. Nusuk bagian dari nusuk kan ibadah. Nusuk itu ibadah. Inilah menggundul yang ibadah. Ya, menggundul dapat pahala. Tapi kalau yang mubah bisa tidak terkait dengan pahala atau dosa. Ada sakit kutu digundul, mubah saja. Tapi yang seperti yang saya katakan tadi, gundul dengan niatan tasyabuh dengan solin, ya, atau tasyabuh dengan orang Khawarij. Khawarij itu botak-botak kepalanya. Khawarij di zaman dulu itu kepalanya botak, ciri-cirinya. Tapi itu bukan suatu ciri yang paten. Karena apa? Karena tidak harus botak. Ulama berkata, sebagian Khawarij zaman sekarang gondrong rambutnya. Gondrong rambutnya. Ya, makanya jangan gondrong, akhi. Jangan botak, jangan gondrong. Takutnya ikut Khawarij. Nah, jadi rambut itu kembali ke uruf. Rambut itu kembali ke mana? Ke uruf. Faedah berikutnya, anna min syarti sihhati siyami tsalatsa an takuna fil haji. Syarat keabsahan puasa 3 hari bagi yang tidak punya hewan haji untuk haji tamattu dilakukan ketika haji. Dilakukan ketika apa? Haji. Awaluha min hin yuhrimu bil umrah.
Awal dilakukannya boleh ketika melakukan umrah. Awal ketika umrah. Sudah umrah, sudah boleh itu. Kalau misalkan antum merasa anda nggak punya duit atau nggak ada kambing, nggak ada hewan yang disembelih, antum tahu langsung puasa aja. Ya. Selesai sebelum tanggal 9 Dzulhijjah itu bagus. Ya. Ini bagi yang tidak ada kemampuan untuk menyembelih hewan, haji bagi yang tamattu. Tapi biasanya antum haji itu sudah bayar hewan haji. Biasanya ya. Makanya antum tanya tuh yang haji itu. Tapi ingat, menyembelih hewan hajinya itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Karena sebagian orang nyembelihnya sebelum tanggal 10. Ya. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa yustahabbu an yasumaha qabla yaumi Arafah. Disunnahkan puasanya sebelum hari Arafah. Karena disyariatkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji di tanggal 9 tidak puasa. Beda dengan kita yang di Indonesia atau bagi kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji disunahkan puasa Arafah tanggal 9. Tapi yang sedang wukuf disunahkannya apa? Buka supaya kuat ibadahnya. Kesempatan untuk doa, zikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jangan ngobrol, jangan ngerumpi, apalagi ngerokok. Astagfirullahaladzim. Aduh ini parah. Sebagian. Iya. Aduh. Ada yang begitu, akhi. Wal a'yadzu billah. Padahal itu saat-saat yang luar biasa itu. Allah dekat dan doa dikabul. Masya Allah. Allah berbangga-bangga di hari itu dengan hambanya. Walahu an yasuma ayyamat tasyrik, dan boleh untuk puasa di hari-hari tasyrik. Nah, ini dia ya. Puasa di hari tasyrik, Bapak Ibu. Puasa di hari tasyrik itu haram bagi yang tidak bagi semua kecuali bagi yang tidak punya sesembelihan haji tamattu. Nah, karena Rasulullah SAW bilang bahwa hari tasyrik itu ayyamut tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan dan hari minum. Berikutnya, saya ambil yang paling penting-pentingnya ya, maksudnya yang Anda lihat sangat penting. Masyru'iyatul bad'i bit-tawaf minal hajaril aswad. Disyariatkan memulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Nah, Allah perintahkan tawaf di surat Al-Hajj ayat 29. Wal yatawafu baitil atiq. Hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Baitul Atiq. Baitul Atiq ini nama untuk Ka'bah. Baik. Dijelaskan tidak dalam Al-Qur'an tawafnya dari mana? Dijelaskan tidak? Tidak dijelaskan. Itu dapat dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang dicontohkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul bilang khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik. Makanya kalau mereka yang menolak hadis-hadis Rasul atau yang disebut dengan ingkarus sunnah atau yang disebut dengan Qur'aniyun pasti tidak bisa tawaf. Itu pasti. Tanya dari mana tawafnya?
Ya, tanya dari mana tawaf. Pasti nggak bisa. Kalau dia bilang dari Hajar Aswad, saya tanya kenapa ente dari Hajar Aswad? Dari mana kamu mulai dari Hajar Aswad? Kalau dia bilang dari Rasul, blow on. Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa hadis itu banyak dipalsukan, kemudian menolak hadis. Ya, dia sendiri nggak paham hadis palsu, wala hadis dhaif, wala sahih. Ya. Tapi banyak orang-orang ingkarus sunnah, ikhwan, sekarang pakai gaya seperti itu. Gayanya hadis itu kita nggak tahu keabsahannya, dah Quran saja gitu. Ini di antara alasan mereka. Dengan ini hadis sahih pun mereka tolak. Hadis sahih pun mereka tolak. Nah, orang-orang ingkarus sunnah ini kalau dibiarkan begitu saja pasti nggak bisa ibadah. Itu pasti. Salat gimana bacaan nggak bisa baca. Ya kan? Waktu ruku baca apa, sujud baca apa, salat maghrib berapa rakaat, ada nggak di Quran? Nggak ada. Salat subuh 2 rakaat, ada nggak di Quran? Nggak ada. Ya. Makanya saya pernah dialog sama salah satu supir orang awam. Dia bilang ada orang yang bilang cukup Quran saja sudah. Cukup Quran saja, semua ada di Quran. Hadis nggak perlu. Saya tanya ke dia sholat enggak? Sholat. Thayyib. Saya akan kasih kamu hadiah besar. Waktu itu saya nantang berapa juta saya kasih. Saya kontan kasih antum hadiah besar. Tanya ke itu yang ngomong. Ya, saya tunggu sampai kapanpun, saya tunggu. Cari di Quran sholat subuh 2 rakaat. Sampai botak kepalanya nggak dapat. Ketemu lagi saya bilang mana? Setiap ketemu saya tanya, ini siap duitnya? Dia bilang, Allah nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab. Nah, so, gurunya saya bilang kemari. Anda mau tanya, coba cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang menyatakan sholat subuh 2 rakaat. Ada tidak di Quran? Wallah sampai botak dia nyari, nggak ketemu. Adanya di mana? Di hadis. Ya. Dan ini ikhwan yang Allah muliakan, kembali ke tawaf. Tawaf itu Rasul mencontohkan dari mana? Hajar Aswad. Hadisnya banyak tentang masalah ini. Hadis Jabir dan yang lain. Rasul mulai dari Hajar Aswad, beliau cium. Kalau nggak bisa dicium, beliau dengan isyarat dan seterusnya seperti yang Anda jelaskan. Seandainya ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, kata ulama. Orang mulai tawafnya dari pintu Ka'bah, muter sampai Hajar Aswad. Dihitung nggak putarannya? Tidak dihitung. Putarannya tidak dihitung. Karena tidak mulai dari Hajar Aswad. Makanya mesti mulai dari Hajar Aswad. Alhamdulillah ada tanda hijau samping kanan, tinggi gitu ya. Makanya Anda sering ingatkan ke jamaah, lihat jangan sampai melewati ya. Pas sejajar dengan Hajar Aswad, kita mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Sekali aja sudah, kita tangan begini, bismillah Allahu Akbar. Dah, sekali juga mengucapkan sekali. Tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak 7 kali. Sekali bismillah Allahu Akbar sudah. Dah, gak usah dikecup-kecup gini. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Yang lucunya itu sebagian jamaah, ikhwan, sudah kita bilang sunnahnya itu bismillah Allahu Akbar dah. Nanti banyak orang yang gini, bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Sudah diingatkan, ikut-ikutan juga. Bahkan bukan orang awam saja, thalibul ilmi, akhi. Ya, yang belajar. Mahasiswa sebagiannya ikut-ikutan. Jadi memegang sunnah memang harus kuat.
Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Terus yang ke ya. Istihbabu istilamil hajaril aswad inda ibtida'it tawaf. Disunnahkan menyentuh hajar aswad ketika mulai tawaf. Sudah masuk adzan ya? Adzan dulu, habis adzan insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Faedah berikutnya ya. Disunahkan untuk mencium atau menyentuh hajar aswad di permulaan tawaf, di awal tawaf. Sekali lagi, disunahkan untuk mencium atau menyentuh hajar aswad di awal tawaf, fi ibtida'i tawaf. Jadi nyium itu ketika tawaf, bukan datang cium, ya. Jadi ketika tawaf cium. Dan itu pernah Umar berkata apa? Wallahi, sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu biasa. Ya. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak menciummu. Demi sunnah, ya. Fa in syaqqa dzalika kama fi zamanina hadza tarakahu. Lihat, kalau berat dan tidak bisa melakukannya seperti di zaman kita sekarang ini, jangan lakukan. Tarakahu, dia tinggalkan. Jangan berdesak-desakan, kata ulama. Lihat, walam yuzahim alaih. Jangan berdesak-desakan. Kenapa? Alasannya karena bisa menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Dan ulama berkata, wal istilamu sunnah. Menyentuh hajar aswad atau mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Betul ada faedahnya. Ada fadilahnya. Fadilahnya itu hajar aswad itu akan bersaksi. Tapi ingat, istilam atau mencium hukumnya sunnah. Wa tarkul idza wajibun. Sedangkan tidak menyakiti orang lain hukumnya wajib. Ketika ada yang wajib, ada yang sunnah, mana yang didahulukan? Yang wajib. Ngejar sunnah, mengganggu orang dengan melakukan yang keliru dalam masalah yang wajib, ini namanya magrur, tertipu. Kata ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan seperti itu, dan ulama mengatakan demikian. Orang yang mengejar sunnah, ya, menyia-nyiakan yang wajib, magrur, tertipu. Ada orang sholat malam, subuh kesiangan, terus begitu. Ini magrur. Ya. Tapi kalau orang mengejar yang wajib, belum sempat melakukan yang sunnah karena sibuk, ini kata ulama ma'zur, dapat uzur. Perhatikan nih, ya. Berbakti sama orang tua dengan berdakwah lebih wajib mana? Berbakti sama orang tua. Ada dulu ke kampung anak di Cirebon, datang ke keluarga saya. Ayah saya waktu itu masih hidup sama ibu. Ada anak muda datang ke rumah, terus suruh ibadah. Ya, disambut baik. Terus dia bilang, Bu, saya berdakwah, saya sampai tinggalkan ibu saya yang lagi sakit di kampung saya.
dalam rangka untuk membela agama Allah, berdakwah. Lihat, berdakwah, kemudian meninggalkan ibu emak yang lagi sakit juga. Sakit. Ini benar atau keliru, akhi? Keliru. Karena bakti sama orang tua fardu ain, dakwah fardu kifayah. Ya, begitu. Jadi kita harus tahu urutan. Begitu. Ini kebodohan dia bangga-banggakan. Sama seperti orang yang mencium hajar aswad, habis itu pulang di Indonesia bikin testimoni, ya, atau ustadznya bikin kajian. Antum kalau niatnya lurus, niatnya benar-benar, walaupun ramai penuh, antum masuk selamat. Walaupun sampai ngap-ngapan napas antum. Saya pernah melakukannya. Saya ditolong sama orang yang badannya gede. Waduh, ya Allah. Ini menyesatkan. Ya tidak. Lihat, kebodohan dibangga-banggakan. Menyelisih sunnah dibangga-banggakan. Ini zaman sekarang, akhi. Ya, kalau ikut sunnah enak tidak, akhi? Kenapa Rasulullah SAW pernah mencium, pernah menyentuh, pernah pakai isyarat? Kata ulama itu ada hikmahnya, ada maksudnya. Ketika sepi, Rasul cium. Ketika berdesakan, Rasul ajarkan kita dari jauh, enggak harus cium. Bismillah, Allahu Akbar, cukup. Ketika berdesakan. Nah, ketika sepi, kita dari jauh, Bismillah, Allahu Akbar. Ketika lagi rame kita cium, ini nyelisih sunnah. Ya tidak? Mengikuti sunnah itu sesuai dengan apa yang dicontoh sama Rasulullah SAW. Karena sunnah itu ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah itu fi'il yang dikerjakan sama Nabi, kita contoh. Sunnah tarkiyah yang tidak dicontoh sama Nabi, jangan kita lakukan. Contoh, azan di jam 9 pagi. Antum di sini nih, masjid apa ini? Kuba 9, ambil mic-nya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa yang terjadi, akhi? Pasti digeruduk sama orang. Mas, ngapain? Azan. Azan itu apa? Salat duha. Marah enggak masyarakat? Kenapa antum azan salat duha? Ya karena untuk ngundang. Rasul enggak nyontoh. Kan gitu mereka bilang. Ya. Begitu, akhi. Ketika berdesakan kita cium, Rasul enggak nyontoh. Tarkiyah, dan itu juga sunnah. Dan kata ulama, ketika berdesakan hati kita ingin cium, tapi kita enggak sanggup untuk mencium itu, hajar aswad, hajar yang Masya Allah, ya. Kita tidak sanggup karena berdesakan, kita dapat pahala dengan niat kita. Dapat pahala, akhi. Ini pentingnya belajar. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ada satu, sebenarnya ada beberapa lagi. Cuma ingin Anda sampaikan yang lebih penting. Istilah sa'i, ya. Terakhir, ya. Jawaz tasmiyati sa'i tawafan. Bolehnya menamakan istilah sa'i dengan tawaf. Jadi kalau antum bilang sa'i itu dengan kita tawaf dari Safa ke Marwah, itu boleh. Tapi yang ma'ruf sa'i, ya. Jangan bingungkan orang. Tapi kalau ada yang bilang dan mengistilahkan tawaf, itu boleh. Karena Allah bilang di surah Al-Baqarah ayat 158 dengan istilah tawaf.
Allah berfirman, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa, Marwah merupakan syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak mengapa untuk tawaf antara keduanya. Tawaf di situ artinya apa? Sa'i. Ya, dari sini maka ulama bilang penamaan sa'i kalau antum mau menggunakan tawaf juga benar. Ya, karena Allah di surat Al-Baqarah menggunakan istilah tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Benarkah kalau ada yang teriak takbir, kemudian orang-orangnya pada bertakbir termasuk bid'ah? Ya, bertakbir itu ada tempatnya. Ya, kalau tiba-tiba takbir, ya, ini nggak ada sunnahnya. Allahu Akbar. Ya enggak. Ya, biasanya haroki yang bisa begitu. Ya. Kalau lagi jihad mungkin akhi jihad kan Allahu Akbar jihad. Tapi kalau kita lagi ngaji begini Allahu Akbar gimana ceritanya? Lucu ya enggak? Dan tidak nyunah. Coba antum bayangkan tuh masyayikh di Madinah takbir Allahu Akbar gitu. Enggak ada ya. Nah, ada tempatnya takbir itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah malam, akhi. Mudah-mudahan manfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dengan ilmu dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam taat dan apabila Allah mewafatkan kita, kita minta agar kita meninggal di atas Islam, iman dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.